Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mukhtar naik Vespa tengah malam di jalan yang penuh dengan kenangan. Mudah-mudahan tadi yang jawab salam hidupnya penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang menilai tanpa pandang rupa, sebab kalau pandang rupa bahaya, harusnya saya yang jadi juara. Ya apa iya? Hadirin wal hadirah yang saya banggakan, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Sang Maha Rahman. Hadirin, makan ketan di atas wajan, minum kopi, gelasnya teh poci. Perkenalkan saya Hakim, cowok hitam, idaman para ukhti. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Wali Songo dalam Syiar Agama Islam di Indonesia. Hadirin, berbicara tentang Islam, sejenak marilah kita kembali ke masa lalu. Masa di mana Islam benar-benar diperjuangkan. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Tidak sampai di situ, perjuangan berlanjut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam. Agar apa? Agar anak cucunya kelak dapat merasakan nikmatnya Islam. Akan tetapi hadirin, timbul sebuah pertanyaan. Kalau sudah jelas setelah Nabiullah Muhammad tidak ada Nabi lagi, lantas siapa yang mengajarkan agama Islam? Siapa yang mengajarkan ajaran Tauhid kepada masyarakat Indonesia? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Hadirin dewan juri yang Allah muliakan, kita hidup di Indonesia ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di Indonesia inilah kita dapat mengenal ajaran Tauhid, mengenal Islam Nusantara, dan disinilah para pewaris Nabi ditakdirkan hidup berdampingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Sunan Ampel. Beliau Sunan Ampel ini merupakan keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya putri Fatimah Zahra yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib dan memiliki putra, salah satunya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya putra Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyid Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Ja'far Shadiq, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Nakib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khali Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahih Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdul Han, punya putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Han, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, punya putra Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmarakondi Sunan Gresik, punya putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat, atau yang kita bahas yakni Sunan Ampel. Lalu apa peran Sunan Ampel dalam syiar agama Islam? Jawabannya, menurut penuturan buku Babat Gresik, beliaulah yang menjadikan daerah Ampel Denta, daerah yang semula penuh dengan lumpur, menjadi daerah yang makmur, sehingga dapat berdirilah pesantren Ampel Denta, pesantren pertama di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia, yang masih bertahan hingga sekarang. Beliau jugalah yang memprakarsai berdirinya kerajaan Islam tertua di tanah Jawa, yakni Kerajaan Demak
Bintara. Beliaulah yang menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa pada khususnya. Beliau selalu menekankan ajaran tauhid kepada para santrinya yang diiringi dengan pesan bermakna, yakni lima perkara yang harus dijauhi oleh para santrinya. Apa 5 perkaranya? Yang pertama, moh main tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe tidak minum minuman keras. Yang ketiga, moh madat tidak memakai narkoba. Dan yang keempat, moh maling tidak mencuri. Dan yang kelima, moh madon tidak berzina. Hadirin, bapak, ibu, emak, coy, semuanya. Lantas, lagi-lagi timbul sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa Sunan Ampel mengharuskan santri-santrinya untuk menjauhi 5 perkara tadi? Jawabannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bukan kata saya. Innamal khamru, sesungguhnya minum-minuman keras, wal maisiru, dan berjudi, wal angsabu, berkurban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Al-ayah sadaqallahul adim. Hadirin dewan juri yang Allah muliakan, berkat ajaran tauhid yang dibawa oleh Sunan Ampel inilah banyak generasi ulama-ulama hebat dari masa ke masa. Berdirinya pondok pesantren di seluruh Nusantara sebagai wadah pencetak generasi hebat, generasi harapan bangsa dan agama yang diharapkan mampu mewujudkan Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin dan menghantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jalan-jalan ke Thailand, lihat Naruto lagi kondangan, jangan rindu karena ceramahnya udahan. Kalau rindu, follow aja IG-nya @hakimzai yang tampan nan menawan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.